Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang satu kebiasaan yang bisa menghambat keberhasilan kita, atau paling tidak bisa memperlambat kita dalam meraih sebuah kesuksesan. Kebiasaan itu yang disebut dengan kebiasaan menunda, ya. Kebiasaan menunda, atau dalam istilah psikologi itu disebut sebagai procrastination, ya. Dan ini merupakan salah satu penyakit psikologis. Banyak orang yang punya kebiasaan menunda, bahkan dikatakan oleh Firsteel, seorang ahli tingkah laku, dia menyatakan bahwa 95 dari 100 orang itu suka menunda. Artinya ada 95% ya dari komunitas manusia itu mereka punya kebiasaan menunda. Dan anehnya orang yang punya kebiasaan menunda ini sebenarnya dia menyadari akibat dari penundaannya itu. Karena pada dasarnya orang yang biasa menunda itu dia sebetulnya sedang menabung penyesalan atau sedang menumpuk permasalahan. Ya. Nah, kenapa orang itu punya kebiasaan menunda? Ya, sebabnya yang pertama paling tidak karena dia merasa deadline dari pekerjaan itu masih lama. Sehingga dia bilang, sudah nggak apa-apa. Pekerjaan itu masih lama deadline-nya, jadi sekarang kita santai aja dulu. Sehingga sampai pada saatnya dia harus mengerjakannya, dia kewalahan. Kemudian yang kedua, kenapa seseorang terbiasa menunda adalah karena ketakutan untuk tidak bisa menyelesaikannya. Dia melihat pekerjaan itu begitu sulit atau begitu besar menurut ukuran dia, sehingga dia belum mencoba, tapi kemudian dia sudah memvonis atau menyatakan bahwa kemungkinan dia nggak bisa menyelesaikannya. Akhirnya dia tunda. Kemudian yang ketiga, mungkin seseorang menunda itu karena adanya distraksi, ya, adanya pengaruh-pengaruh luar di sekitar dia, baik orang maupun barang, misalkan seperti gadget dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana caranya, bagaimana tipsnya agar kita bisa keluar dari kebiasaan menunda ini? Menurut Pak Chandra, Pak Chandra Putra Negara, kita kenal di channelnya Success Before 30, beliau mengatakan bahwa ada 5 hal, ya, ada 5 tips yang bisa kita lakukan agar kita keluar dari kebiasaan menunda ini. Yang pertama, prioritaskan yang utama dulu, baru yang lain. Ini masalah bagaimana kita membuat skala prioritas. Mana yang sangat penting, mana yang sangat penting dan mendesak, mana yang sangat penting tapi tidak mendesak, mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Kemampuan membuat prioritas itu akan mampu menjadikan kita melaksanakan mana yang terpenting dulu. Ya. Kemudian yang kedua, breakdown pekerjaan menjadi beberapa bagian kecil. Ya. Kalau dilihat pekerjaan itu sepertinya sulit, besar atau banyak, maka buat bagian-bagian kecil, kemudian buat deadline-nya masing-masing. Sehingga kita tidak melihat sebuah pekerjaan yang besar itu atau banyak itu sebagai sebuah beban. Ya. Ada yang terus kita lakukan. Sehingga sedikit demi sedikit pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Kemudian yang ketiga,
mulai dari hal yang berat terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebagai sebuah ilustrasi kan sering disampaikan, misalkan ketika seseorang punya sebuah toples, kemudian di situ ada batu yang besar, ada batu yang sedang, ada yang kecil, kemudian ada yang halus, katakanlah pasir gitu. Maka mana dulu yang harus kita masukkan ke dalam toples itu? Kalau kita masukkan pasir dulu, kemudian yang kecil, yang sedang, baru yang besar, maka kemungkinan yang besar itu tidak bisa masuk. Ya. Maka masukkan dulu batu yang besarnya itu, kemudian yang sedang, yang kecil, kemudian yang halus. Sehingga nanti bisa masuk semuanya. Nah, kebiasaan kita adalah mengerjakan dulu sesuatu yang halus, yang kecil, yang tidak penting bagi kita, sehingga pekerjaan yang penting justru tidak bisa kita selesaikan. Ya. Yang keempat, agar kita bisa keluar dari kebiasaan menunda ini adalah caranya singkirkan benda-benda yang bisa mengalihkan fokus kita. Contohnya apa? Gadget, ya, game, pokoknya dan lain sebagainya lah yang semacam itu. Karena kita seringkali terganggu oleh notifikasi-notifikasi dari gadget kita, notifikasi WA lah, notifikasi apalah gitu ya. Sehingga baru mengerjakan pekerjaan, kemudian kita lihat HP, lihat gadget kita, lihat notifikasi gitu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah jika kita berhasil menyelesaikan pekerjaan itu, maka berikan hadiah kepada diri kita, berikan reward, berikan apresiasi kepada diri kita. Maka insya Allah dengan kelima cara ini kita bisa keluar dari kebiasaan kita menunda-nunda pekerjaan. Ya, sehingga kalau demikian, insya Allah kita bisa melakukan banyak hal, kemudian kita bisa lebih banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Karena kebiasaan kita banyak di antara kita yang sepertinya sibuk melakukan banyak hal, tapi karena dia tidak tahu prioritas, suka menunda gitu ya, maka ternyata tidak ada banyak hal yang kemudian yang tertinggal ya. Banyak hal yang tertinggal, banyak hal yang tidak bisa dia lakukan gara-gara penundaan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.